selanjutnya kata sambutan dari Kabid Diknas oleh Bapak Muhammad Dikdas. Kata sambutan dari Kabid Dikdas oleh Bapak Muhammad Daniel kepada Bapak Daniel kepada Bapak. Mulai dari pengawas saja salah satu. Oh iya, pengawas tadi. Ya, Udah kan? Iya. Pengawas pun banyak juga pengalamannya. Bapak pengawas dulu ya. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dan arahan dari Bapak Pengawas kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pujian syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas sekolah kita ini dalam rangka untuk melaksanakan in-house training. Kemudian salam dan salam dan hormat kita hadirkan kepada Junjungan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sudah bersama pada hari kemudian kelak. Ibu Kadis yang saya hormati, Bapak Kabid Dikdas, Ibu Kepala Sekolah, Pak Pengawas, kemudian Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Salam guru hebat. Salut kepada Bapak guru yang masih semangat setelah mengajar tadi pagi, sore, siang hari ini masih semangat mengikuti pelatihan ya, in-house training untuk mewujudkan sekolah penggerak yang pertama di kota Tanjung Balai. Ya, satu-satunya di Tanjung Balai. Harapan kita mudah-mudahan ini berhasil. Ini akan diintervensi lebih kurang selama 3 tahun. Ibu, Bapak, kita bisa memotret sekarang keadaan kita ini seperti ini sekarang. Sekolahnya, lingkungannya, cara belajarnya, cara ibu mengajar, potret dulu sekarang. Mulai hari ini dan selanjutnya harus berubah. Kalau tak berubah, nggak berhasil. Kalau berubah, berhasil walaupun perubahannya itu sedikit, tak masalah. Tahun ini sedikit, tahun muka 2 dikit, tahun ketiga banyak. Nanti Bapak dan Ibu menjadi mengimbas ke sekolah SD yang lain. Apa goalnya sekolah penggerak itu? Akhirnya nanti apa? Mungkin masih dalam apa kita akan apa goalnya? Apa tujuan akhir dari sekolah penggerak itu? Kita bisa melayani pendidikan secara optimal kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu di sini merasa aman. Aman dari apa? Kalau sekarang kan musim apa ini? Bully. Bully dari mana? Sesama temannya. Kalau Bapak dan Ibu bisa menghilangkan bully sesama teman, itu udah berhasil. Ada juga bully dari gurunya, ada tidak? Bully dari guru, ada. Bodoh kau, itu udah bully. Mengapa jorok kali badan kau? Nah, itu juga sudah bully. Jadi Bapak dan Ibu mengubah kebiasaan buruk, menggunakan kata-kata buruk menjadi baik, itu sudah berubah. Kemudian menyambut kedatangan anak-anak ke sekolah dengan senyum, itu juga sudah berubah. Selamat pagi anak-anak, sudah sarapan, itu payah sekarang kan. Nah, lambat kau. Begitu. Nggak ribut begitu. Jadi kalau bisa diubah tidak binafsinya melalui diri sendiri. Ibu tularkan dulu ke kelas dulu. Baru nanti lompat ke kelas berikutnya. Baru nanti ke sekolah semuanya. Itu pertama, anak-anak merasa aman, baru merasa nyaman. Kalau nyaman lingkungan lah. Kalau saat ini tak nyaman karena baru hujan, banjir. Saya kira kalau hujan di sini tak nyaman. Apa sebab? Karena airnya
mengalir dari mulai depan sana. Nah, memang sulit ini mengolah lingkungan kita ini. Ya. Saluran airnya, drainasinya buruk. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita mengelola, melayani pendidikan anak-anak kepada anak kita ini aman, nyaman, ya. Sehingga pada akhirnya kita dapat membentuk generasi muda yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan berikutnya yang mau diubah adalah model pembelajaran yang kita lakukan. Tapi kalau ini saya rasa tidak merupakan model baru ini. Ya. Sekolah penggerak, guru penggerak tak baru bagi kita Tanjung Balai. Apa sebab? Kita sudah berapa tahun mengikuti dari bermitra dengan USAID dulu. DBI, USAID itu. Artinya pembelajaran berpusat pada murid itu tidak asing. Ya. Kalau pembelajaran berpusat pada murid, susunan bangkunya tidak seperti ini, ya. Tidak statis dia. Nah, karena kalau begini statis, artinya yang diharapkan kolaboratif anak itu tidak tercapai. Ya. Jadi pembelajarannya mencari tahu, tidak memberi tahu. Nah, apalagi sekarang kita berbasis IT. Baru-baru ada kami sering bersama Bu Kadis di PIMKO ada pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Berarti anak-anak boleh membawa Android karena guru bukan satu-satunya sumber. Guru bukan satu-satunya sumber. Guru adalah salah satu sumber. Nah, jadi anak-anak mencari tahu. Guru tidak memberi tahu. Nah, bagaimana itu? Pembelajaran tidak memberi tahu. Yang dimaksud dengan apa adalah tidak lagi. Ubah dia menjadi pertanyaan. Mengapa? Nah, anak-anak mencari sendiri. Di mana? Di buku boleh. Kalau pakai Android cepat sekali. Nah, anak-anak nanti lebih kencang. Nah, itu perlu diubah. Nah, itulah goalnya nanti, Bu. Berhasil dia sekolah penggerak selama berapa tahun? 3 tahun. Kalau nggak berubah, dicabut. Meski kerjanya di stop. Kemana dia dialihkan ke sekolah? Baik, nah makanya berusaha kita, bantulah kepala sekolah. Semuanya, tidak hanya wakil ada wakil di tidak ya. Bukan hanya guru kelas, semuanya, tata usaha juga, penjaga kantin juga, apa lagi? Apa yang di sini ada? Penjaga malam, satpam atau segala macam, tukang kebun, tukang bersih, semuanya bergerak. Nah, sistemnya bergerak, makanya disebut sekolah penggerak, bergerak ya, bergerak bersama-sama untuk mencapai goal yang telah ditentukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu mencarilah definisi sekolah penggerak itu dia. Apa sekolah penggerak itu? Apa? Macam mana namanya? Nah, masing-masing kita terus supaya mempercepat tujuan yang akan dicapai. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada kita semua sini, khususnya kepada Bu Kadis, bahwa saya tidak tahu saya kalau ditunjuk menjadi pengawas penggerak, tidak tahu saya, karena saya sekolah pengawas SMP. Tiba-tiba ibu kepala sekolah menelpon saya, Bapak menjadi pengawas untuk sekolah penggerak. Terkejut saya, mengapa bisa saya? Muncul nama Bapak, nggak mungkin. Nah, itu harus dimasukkan. Saya tidak beritahu kalau nama saya dimasukkan. Nah, makanya saya tidak ikut pelatihan. Walaupun begitu saya mencari tahu tentang sekolah penggerak. Karena saya sekolah pengawas SMP. Nama Bapak yang muncul nggak mungkin. Karena di Dapodik itu saya terdaftar sebagai pengawas SMP dan sekolah binaan saya ada. Saya tanya ketika nama Bapak muncul, katanya nggak mungkin. Mana mungkin muncul sendiri, ya kan? Nah, jadi walaupun begitu, saya bersedia untuk berkonsultasi bagaimana untuk menciptakan sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita berharap semua berhasil ini, SD ini berhasil untuk menjadi sekolah penggerak
bersama-sama bergerak. Jangan bukan hanya kepala sekolah sendiri, ya, semua kita. Ya, saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa membina, bekerja sama untuk tujuan yang mulia ini. Ya, jangan sampai gagal. Kalau gagal, bukan hanya ibu saja yang merasa prihatin, ya, ibu Kadis juga. Dinas pendidikan lah. Jadi kita harus berusaha bersama-sama. Insya Allah berhasil. Insya Allah. Ya. Allah itu bersama dengan seawal sangka kita, niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah tergabung. Demikian saya kira sebagai sambutan awal. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bimbingan dan arahan dari Bapak Pengawas kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Kabid Dikdas oleh Bapak Dahnial. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Sama-sama dihormati Ibu Kepala Pendidikan Kabupaten Balai, Ibu Kepala Sekolah Negeri 137958, Bapak Haji Sunan sebagai ditunjuk sebagai dikatakan dia mentor atau apalah dalam bentuk ini program IHT ini, Bapak Harun sebagai pengawas sekolah, dan kawan-kawan guru yang saya lihat memang dari pagi sudah bertugas sampai sore ini masih aktif, masih segar-segar dan cantik dan selalu pakaiannya. Ya, inilah yang kita harap bersama, dan ini adalah mungkin kami sampai, bukan kita sampai dengan wajah-wajah ceria kita disambut dengan kegembiraan, dan ini seterusnya kita tampilkan. Bicara tadi masalah di IHT in-house training, semalam saya langsung beritahu oleh Ibu Kepsek, bahkan datang ke ruang saya langsung beritahukan juga ke Bu Kadis itu secara khusus bahwa tadi Bapak Haji Sunan sudah mengatakan itulah rangkuman yang beliau sampaikan, itulah yang namanya goalnya apa tujuan sebenarnya IHT ini, apa manfaatnya. Yang penting kita mengenal apa yang dilakukan dan apa benefitnya ke depan. Saya bicara di sini tentang kelengkapan penunjang dan media pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ini adalah salah satu sekolah penggerak di Tanjung Balai. Kita berbangga, Bu Kadis dan Bu Kepsek juga kawan-kawan guru terus semangat dengan mendapat mandat amanah sebagai sekolah penggerak Tanjung Balai ini adalah menjadi pilot project untuk seluruh sekolah yang ada di Balai, dengan di jenjang SD sampai ke jenjang SMA ini merupakan adalah contoh bahwa kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai sekolah penggerak. Ini adalah in-house training, sepaham saya dan saya sering membaca, bahkan ini adalah program rutin setiap tahunnya menyongsong tahun ajaran baru. Apa yang akan kita siapkan, materi apa yang akan kita siapkan nanti sebelum kita mengadakan atau bukan anak-anak kita di kelas. Makanya kita mengadakan in-house training. Jangan tidak masuk baru dengan kegiatannya, sebelum masuk pas ini bukan saya bahwa ini adalah kita rutin menghadapi atau menyongsong yang namanya program ajaran baru. Mempas di maka itu sesuai dengan tadi yang Ibu jelaskan dengan cara yang ada di Kementerian Kemendikbudristek, bahwa fokus materi esensial itu pemasalah saya baca juga itu materi esensial dalam pelaksanaan IHT bahkan program penggerak itu kemana arahnya. Yang tadi sudah diulas oleh Pak Haji Sunan itu tadi tujuan utamanya apa? Saling menyenangkan.
Karena selama ini kita dari tahun ke tahun, bahkan saya dulu sejak SD, hal itu terjadi. Ada pembulian, ada ejek mengejek, olok mengolok, lempar melempar. Bahkan guru pun kadang mau juga mengejek siswa, membuli siswa di kelas. Bahkan di itu kita manusia nggak sempurna, pasti ada juga. Walaupun kita guru, nggak usah, jangan tak boleh serahkan, bisa diserahkan. Nah, makanya dalam tujuan apa ini? Tujuan sekolah penggerak menciptakan lingkungan yang nyaman. Jangan itu karena ada siswa tadi seperti kata Pak Haji Sunan, ada siswa yang kotor diasingkan, keluar dulu, pulang kau ganti baju. Ya, tinggal kita lah bagaimana melihat kondisi, kita paham. Mungkin ada seluruh, jangan kata kembali seluruh Indonesia, karena anak kita itu mungkin ya akibat dari zaman yang berubah dari kita waktu sekolah sampai sekarang jauh kali bedanya. Baik adab, baik pembicaraan mereka, baik cara mereka sopan santun antara muda dan tua, itu memang sudah jauh dari zaman kita. Tinggal kita lah yang punya beban khusus, beban berat, bagaimana merubah pola pikir anak-anak itu. Itu saya rasa kalau yang namanya tujuan sekolah penggerak menyenangkan, bahkan dituntut setiap guru untuk meleati, tahu bahwa di dalam Android ini di hand on your hand itulah bahasa kampung kami. Katanya di tangan Anda ini ada dunia, di sini. Anda jadi setan, dari sini kita jadi iblis dari sini. Jadi orang pintar juga mulai mematung dari sini juga. Makanya tak ada alasan dari guru, mohon maaf, saya bilang guru, mohon maaf, tak ada alasan seorang guru itu ketinggalan informasi, tak ada alasan. Apa yang ada di sini? Akun belajar guru masing-masing ada. Tinggal buka aja. Materi apa yang ada lengkap di situ, dari video pembelajarannya, dari materi apa yang ada disampaikan. Makanya buat menyenangkan. Makanya saya dulu 2006-2007 udah melakukan itu, betul saya memegang 2 bidang studi, bahasa Inggris dengan TIK. Saya dulu SMP dulu. Ya, saya lihat itu siswa bosan, ada yang bahasa loro, bawa ke lab komputer, putar lagu, putar video, baru belajar. Memang itu ada hati siswa kita. Itu ada hati sekarang. Tidak ada lagi. Kalau nggak itu habiskan spidol sampai satu kota, tak ada masuk itu, mohon maaf. Dengan catatan apa? Ada lah. Ini bukan mohon maaf, bukan mengajari. Orang bapak, ibu adalah pelaku utama di kelas, lebih banyak pengalamannya ketimbang kami, saya. Nah, di sini ada abang saya, ada kak saya, senior saya udah paham lah. Memang jujur kita menghadapi anak jenjang usia SMP, SMA dan SD beda. Beda itu. Beda cara pendekatannya, beda cara penyampaiannya. Walaupun kita sama guru, yang kita hadapi beda jenjang usia, makanya beda cara kita mendekati mereka. Itu memang dalam bentuk yang namanya in-house training ini, yang fokusnya kita tentang sekolah penggerak. Bukan yang terhormat, di sini tadi kita lihat tadi memang sarana kita sekolah ini memang butuh perhatian juga. Saya juga ada komunikasi dengan Ibu Kepsek beberapa hari yang lalu tentang yang sarana. Kebetulan di bidang saya itu, saya juga mohon dari nanti Bu Kadis. Kita sudah memang ajukan usulan Bu Kadis di tahun ini untuk sekolah ini, yaitu pemasangan traffic block. Tadi dibilang Pak Sunan, memang kalau ada hujan dan banjir pasti ditenggelam. Memang tadi bicara kita kenyamanan, bicara nyaman. Kalau masalah ada lingkungan tak nyaman, itu contoh bohong kan itu. Makanya lengkap pun sekolah ini dilapisi ormas, lengkap semua. Kalau memang dia SDM guru kita tidak mumpuni, jangan harap nyampe ke siswa. Ujungnya apa SDM kita? Mohon maaf, kita ditutup sekarang melalui IT. Saya rasa ya di sini guru-guru muda, handal-handal bagaimana buat vlognya di grup, vlognya untuk di YouTube, Twitter, IG, semua apa-apa di sini. Makanya saya yakin dengan guru-guru ibu berbicara ini yang muda-muda, saya yakin ini kedepannya akan menjadi pilot project. Saya paling balik itu akan diharapkan. Makanya dengan terlaksana kegiatan IHT ini, house training ini, kami yakin semoga ini
menjadi langkah awal dan langkah terus selanjutnya, dan bisa ini menjadi nanti diimplementasikan kepada anak-anak kita tentang bagaimana cara belajarnya, metode belajarnya yang menyenangkan, bagaimana cara kita menggunakan IT kepada anak-anak, bagaimana menggunakan ini Android. Karena kita paham anak kita sudah punya hampir semua, jangan ada membuli, jangan ada mengirim gambar-gambar, video-video yang bernuansa pornografi. Nah, itu wajib sedikit-sedikit kita sampaikan ke mahasiswa mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, dan kita tidak bisa juga tutup mata bahwa anak kita itu saat ini sudah memegang yang namanya Android. Itu perlu keras kita jaga. Nah, jangan buat nanti kejadian-kejadian yang sering kita lakukan, memeriksa semua anak-anak megang Android, ditahan. Orang tua yang harus bisa mengambil. Boleh, silakan. Ada Oke, terima kasih. Pokoknya dalam pelaksanaan IHT ini yang jelas tujuan utama kita adalah mencari atau menciptakan atau menjadi kreator dalam peningkatan mutu pendidikan. Dituntut oleh kita guru untuk supaya kita yang betul bisa mempunyai ide-ide baru, supaya anak-anak kita bisa enaklah menerima apa yang kita sampaikan di dalam kelas, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Saling menjagalah kita ketika mereka beristirahat, bermain, olahraga. Nah, kadang ada kadang yang paling sering terjadi dari jenjang SD sampai ke SMA itu, bahkan sampai ke kuliah, sering terjadi itu pembulian dalam mohon maafnya di daerah toilet atau jamban itu sering. Makanya tolonglah kepada kawan-kawan guru menjaga ketika anak kita itu ketika menuju ke WC atau toilet. Apalagi ada perbarengan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kita jangan sepele, si anak kok itu belum paham, jangan. Dan akibat ini yang sering dilihat mereka. Ini efek paling sangat negatif. Makanya itu yang harus kita jaga, jangan terjadi hal-hal yang tidak ingin. Saya rasa itu dengan pelaksananya IHT ini kita berharap dengan semangat kawan-kawan guru yang mudah-mudahan yang ceria-ceria, terus berkarya, terus mengabdikan ilmunya kepada kita. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Semoga kita selalu dalam ilmu Allah Ta'ala dan selalu jaga kesehatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Kabid Dikdas